Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang baik hati, gimana kabar kalian hari ini? Baik bukan? Semoga Allah memberikan pahala di balik ibadah puasa kalian hari ini dan sampai selesai. Amin amin ya robbal alamin. Di video ini Bray menceritakan tentang indahnya kisah cinta Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, yaitu putri Rasulullah SAW sendiri. Dan Ali bin Abi Thalib merupakan putra dari Abu Thalib, yaitu paman dari Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir di Mekah 13 Rajab 601 Masehi. Ali bin Abi Thalib juga merupakan sahabat Rasulullah Nibrai dan termasuk juga dalam golongan As-Sabiqunal Awalun, yang disebut julukan bagi orang-orang yang pertama kali masuk Islam nih Bray. Oke, kita lanjut ke ceritanya nih Bray. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tonton terus video ini hingga selesai agar kita tidak gagal paham dan bisa menjadikan sebuah pelajaran dan pengalaman pribadi tentang kisah cinta Ali bin Abi Thalib. Siapa tahu kita bisa mau menerapkannya, karena kisah cinta yang begitu romantis nih Bray, dan perjuangannya yang tidak mudah sekali bagi Ali bin Abi Thalib nih Bray. Secara tidak langsung putrinya Rasulullah SAW sendiri nih Bray. Oke, Fatimah Az-Zahra merupakan putri bungsu atau keempat Rasulullah SAW dengan Khadijah bin Khuwailid. Beliau lahir di Mekah. Fatimah memiliki 3 kakak perempuan, yaitu Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kalsum. Fatimah Az-Zahra sebenarnya juga memiliki 2 saudara laki-laki nih Bray. Namun mereka telah meninggal ketika mereka masih kecil. Menurut kesaksian Aisyah, tidak ada yang dapat menirukan gaya bicara Rasulullah kecuali Fatimah Az-Zahra sendiri. Kisah cinta dalam diam Ali dan Fatimah nih Bray. Wah, sangat romantis ya Bray judulnya. Ali sudah menyukai Fatimah sejak kecil. Semakin beranjak dewasa, Ali semakin mengagumi kecantikan Fatimah. Kecantikan rohaninya melintasi batas hingga langit ketujuh nih Bray. Masya Allah, sifatnya pun persis seperti baginda Rasulullah SAW nih Bray. Namun Ali merasa hanyalah orang miskin yang menumpang hidup di keluarga Fatimah sejak kecil. Sedangkan Fatimah berasal dari keluarga terpandang nih Bray, sehingga tidak ada harta yang bisa beliau jadikan mahar jika ingin menikahi Fatimah nih Bray. Sampai pada suatu ketika Fatimah dilamar oleh seorang laki-laki, yang mana laki-laki ini adalah seseorang yang selalu dekat dengan Rasulullah juga nih Bray, yang telah mempertaruhkan kehidupannya, hartanya, jiwanya untuk agama Islam. Siapakah dia? Ya, beliaulah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, seorang ayah dari Aisyah. Dan mendengar berita tersebut, Ali pun terkejut, tersentak jiwa beliau. Beliau merasa bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan Abu Bakar yang merupakan saudagar. Tentu akan lebih bisa membahagiakan Fatimah, yaitu putri Rasulullah SAW sendiri. Akhirnya nih Bray, Ali pun hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali pun ikhlas dan bahagia jika lamaran tersebut diterima oleh Rasulullah SAW nih Bray. Namun ketika Abu Bakar datang ke hadapan Rasulullah untuk melamar Fatimah dengan halus, Rasulullah menolak lamaran tersebut dengan alasan Fatimah masih terlalu muda, sehingga akan terdapat perbedaan usia yang terlalu jauh dengan Abu Bakar. Lalu dengan senang hati Abu Bakar pun menerimanya. Mengetahui hal tersebut menumbuhkan kembali harapan Ali yang telah pupus. Wah, semangat Ali begitu hebatnya. Ali kembali mempersiapkan diri, berharap ia masih memiliki kesempatan lagi nih Bray. Namun ujian bagi Ali belum berakhir sampai di situ. Setelah Abu Bakar mundur, muncullah laki-laki yang gagah perkasa dan pemberani. Siapakah laki-laki tersebut nih Bray? Yaitu laki-laki yang gagah tersebut, yaitu mengangkat derajat kaum muslimin. Laki-laki yang membuat syaitan sampai lari ketakutan nih Bray.
Siapakah dia? Ya, itulah Umar ibn Khattab. Ketika Ali mengetahui bahwa Umar melamar Fatimah, Ali pun ridha. Ia bahagia jika Fatimah menikah dengan sahabat kedua terbaik Rasulullah setelah Abu Bakar nih bray. Namun kemudian Ali semakin bingung karena ternyata lamaran Umar pun juga ditolak. Dan Ali pun sangat senang mendengar kabar berita tersebut. Setelah itu menyusullah Abdurrahman bin Auf. Beliau melamar Fatimah dengan membawa 100 unta berwarna biru dan juga 10.000 dinar. Dan lagi-lagi lamaran itu juga ditolak nih bray oleh Rasulullah SAW. Kekhawatiran Ali tidak berhenti di situ saja nih bray, karena masih banyak lagi laki-laki yang tampan nih yang berani untuk melamarnya. Wah, gimana cantiknya ya, akhlaknya dan juga rupanya putrinya Rasulullah SAW ini yang akan menjadi pemimpin bidadari surga nih bray. Lalu yang datang lagi Utsman bin Affan juga memberanikan diri untuk melamar Fatimah dengan mahar yang sama dengan yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf. Hanya beliau menegaskan bahwa kedudukannya lebih mulia dibandingkan Abdurrahman bin Auf karena beliau lebih dulu masuk Islam. Namun tidak disangka-sangka pula lamaran itu pun Rasulullah tolak. 4 sahabat yang melamar Fatimah ditolak oleh Rasulullah. Di titik ini Ali bin Abi Thalib semakin bingung. 4 sahabat yang terkenal dengan kekayaan dan keberaniannya saja ditolak, apalagi beliau. Suatu ketika Umar bin Khattab datang menghampiri Ali, bercerita bahwa beliau baru saja ditolak Rasulullah atas lamarannya kepada Fatimah Az-Zahra. Setelah bercerita panjang lebar nih bray, terbesit dalam pikiran Umar bin Khattab menyuruh Ali untuk melamar Fatimah karena umur mereka yang tidak terlalu jauh hanya selisih 7 tahun. Mendengar hal tersebut, Ali kaget dan merasa sangat ragu bagaimana tidak seorang Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Abdurrahman saja ditolak, apalagi beliau ya yang tidak memiliki apa-apa pada saat itu nih bray. Dan lanjut cerita, Umar bin Khattab terus membujuk Ali untuk memberanikan diri melamar Fatimah dan meyakinkan beliau bahwa lamarannya pasti akan diterima. Setelah lama Umar bin Khattab membujuk Ali pun akhirnya mau untuk melamar Fatimah. Ali sendiri pun memberanikan diri menjumpai Rasulullah nih bray. Beliau bermaksud untuk menyampaikan isi hatinya, yaitu ingin meminang Fatimah. Awalnya beliau hanya duduk di samping Rasulullah SAW dan tertunduk diam. Hingga akhirnya Rasulullah pun bertanya kepada Ali, "Wahai putra Abu Thalib, apa yang engkau inginkan?" Lalu mendengar Rasulullah bertanya, Ali terdiam sejenak dan menjawab dengan suara bergetar, "Ya Rasulullah, aku hendak meminang Fatimah, yaitu putrimu." Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah terkejut dan menjawab, "Bagus wahai ibnu Abu Thalib. Beberapa waktu terakhir ini banyak yang melamar putriku, tetapi ia selalu menolaknya. Oleh karena itu, tunggulah jawaban putriku." Kemudian Rasulullah pergi menemui Fatimah dan bertanya kepadanya. Ketika ditanya, Fatimah hanya terdiam, dan Rasulullah menyimpulkan bahwa diamnya Fatimah berarti bersetuju untuk dipinang oleh Ali. Wah, betapa bahagianya karena perkiraan Rasulullah tidak mungkin salah. Dan Rasulullah kemudian mendekati Ali dan bersabda, "Apakah engkau memiliki sesuatu yang engkau jadikan mahar wahai Ali?" Ali pun menjawab, "Bray, orang tuaku yang menjadi penebusnya untukmu ya Rasulullah. Tak ada yang aku sembunyikan darimu. Aku hanya memiliki seekor unta untuk membantuku menyiram tanaman, sebuah pedang, dan juga sebuah baju jirah dari besi." Dengan tersenyum Rasulullah SAW pun bersabda, "Wahai Ali, tidak mungkin engkau terpisah dengan pedangmu, karena dengannya engkau membela diri dari musuh-musuh Allah. Dan tidak mungkin juga engkau berpisah dengan untamu, karena ia engkau butuhkan untuk membantumu mengairi tanamanmu. Ya, aku terima mahar baju besimu, juallah dan jadikan sebagai mahar untuk putriku. Wahai Ali,
engkau wajib bergembira sebab Allah sebenarnya sudah lebih dahulu menikahkan engkau di langit sebelum aku menikahkan engkau di bumi. Diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu an. Wah, luar biasa ya. Sebelum dinikahkan saja udah dinikahkan duluan oleh Allah ya. Dan penghuni langit menjadi saksinya, bukan hanya penghuni bumi saja. Dan lanjut cerita, Ali bin Abi Thalib pun menjual baju besinya tersebut dengan harga 400 dirham dan menyerahkan uang tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah pun membagi uang tersebut ke dalam 3 bagian. Satu bagian untuk kebutuhan rumah tangga dan juga satu bagian untuk wewangian, dan satu bagian lagi dikembalikan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai biaya untuk jamuan makan untuk para tamu yang menghadiri pesta nantinya. Setelah segala-galanya siap, dengan perasaan puas dan hati gembira dan disaksikan oleh para sahabat Rasulullah mengucapkan kata ijab kabul pernikahan putrinya. Wah. Itulah tadi Bray, bahwasanya kisah cinta Ali bin Abi Thalib yang dalam diam-diamnya dia menyukai putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak mau ya Bray? Karena Fatimah sendiri aja akhlaknya begitu baik seperti Nabi Muhammad, yaitu ayahnya sendiri, dan juga akan kelak menjadi pemimpin bidadari surga. Wah. Oke Bray, semoga cerita dan kisah percintaan Ali dan Fatimah Zahra bisa menjadikan penerapan dalam hidup kita masing-masing. Semoga kita bisa menerapkan itu, karena sesungguhnya percintaan mereka begitu romantis ya. Dan semoga menjadi pengetahuan untuk kita semua, bahwasanya kita kalau cinta dengan seseorang, diam saja kalau memang itu ditakdirkan untuk kita bakalan berjodoh, karena Allah yang lebih tahu tentang perjodohan itu tersebut. Ya, semoga cerita ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, tentang kebenarannya ataupun tidak, kalau mungkin aku ada yang salah dalam berbicara, tolong dimaafkan, karena kembali lagi sesungguhnya kebenaran itu hanyalah milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.